Dan dia pada akhirnya dia mendengar sebuah tertawa. Tertawa ini seperti mentertawakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Den Bagus Channel Mistis dengan Om Eri, obrolan mengerikan. Pemirsa yang budiman, pada malam hari ini ada sebuah kisah tentang sebuah profesi, di mana profesi pekerjaan itu sangatlah banyak jumlahnya. Tetapi ada satu profesi yang kemudian mampu bercerita atau mampu memunculkan cerita misteri atau cerita mistis. Profesi ini adalah sopir ambulan jenazah. Sebutlah namanya Heri, dia adalah sopir ambulan jenazah di sebuah desa terpencil di Kota Malang. Tepatnya mungkin di kabupaten ya, lebih cenderung ke kabupaten. Pada suatu ketika, si Heri ini karena dia adalah sopir yang baru, artinya baru diterima untuk menjadi sopir jenazah, maka sudah terbiasa apabila ada junior, kemudian ada senior dalam sebuah pekerjaan, ini istilahnya dibully atau istilahnya digoda. Si senior akhirnya mengatakan bahwa jika tidak ingin atau mampu berkenalan dengan mobil jenazah, di mana mobil jenazah ini sangatlah keramat begitu, bahasanya keramat karena sudah berhubungan dengan ambulan jenazah, maka harus pernah tidur di ambulan tersebut. Karena sebelumnya si senior ini sudah bercerita kepada si Hari ini bahwa ceritanya dia ketika dia nyopir jenazah, senior-senior ini mau macam-macam. Akhirnya pada titik, kalau pingin kenalan maka Anda harus tidur di mobil jenazah. Karena junior, dia percaya saja dengan obrolan senior. Maka suatu ketika tidak direncanakan atau disengaja, si Hari ini tidur di dalam ambulan jenazah. Maka di sana bermimpi si Hari ini, mimpi dia ini bahwa dia ketika tidur di ambulan jenazah itu, di belakang itu, di dalam mimpinya ada jasad atau ada jenazah tanpa peti, sudah terkafani tapi terbuka wajahnya. Dia melihat, sempat di dalam mimpinya dia melihat wajah jenazah tersebut. Tetapi di depan jenazah atau di samping jenazah, di kursi mobil belakang itu juga ada seorang penunggu. Nah, yang nunggu ini wajahnya sama dengan wajah jenazah. Maka kagetlah dia dan dia terbangun dari mimpi itu, dan ternyata memang itu adalah sebuah mimpi, tidak terjadi secara fakta. Mungkin sehari ini terbawa dengan cerita daripada yang senior. Selang beberapa kemudian, barulah si Hari ini dapat tugas pertamanya dia. Jadi dia harus mengantar jenazah itu ke suatu desa. Yang memang di desa itu jarak antara desa yang satu dengan desa yang lain ini sangatlah lumayan jauh.
lumayan jauh. Meskipun jalan ini tidak makadam, sudah teraspal dengan baik gitu, tapi emang sangatlah jauh karena dari desa yang satu jaraknya ke desa yang kedua ini hamparan kanan kiri, kanan ke kiri ini hamparannya hamparan tanaman padi sawah begitu. Akhirnya pada sore itu barulah hari ini, itulah tugas pertama hari untuk mengantar jenazah. Hari ini karena dia tugas pertamanya dia dan dia sendiri tanpa teman dan itu sudah menjelang sore, dia agak teringat dengan mimpinya. Artinya dia ragu-ragu, perasaan takut itu muncul. Dan tapi hari ini dilawan perasaan takut itu karena memang tugas. Setelah mau nyampe kepada desa yang si jenazah ini, itu hampir menjelang maghrib. Ban ambulan tersebut kempes, posisi yang kanan, ban depan. Karena di tengah persawahan kemudian ambulan ini minggir. Mau ndak mau dia harus ganti ban yang kempes itu dengan ban serep. Turunlah hari untuk kemudian membuka ban serep dari yang dipasang, membuka terus dipasang. Saat dia mau memasang ban, itu sudah menjelang maghrib. Jadi bahasanya ini sholah-sholah menjelang azan maghrib. Syahrir sebetulnya merasakan itu. Merasakan bulu kuduk di tangan ini merinding, bulu-bulu halus ini berdiri, bahasanya merinding gitu kerennya. Dia merasakan itu. Tapi tidak dihiraukannya sama dia. Dan dia pada akhirnya dia mendengar sebuah tertawa. Tertawa ini seperti menertawakan dia. Itu pun dia sempat menengok ke atas, kiri, kanan, dan itu tidak ada siapa-siapa. Saat itu langit berwarna jingga. Dan kemudian si hari ini terus bagaimana caranya dia harus ganti ban. Tapi ganti ban ini terasa lama sekali. Terasa lama, tidak selesai-selesai. Sampai pada akhirnya dia mendengarkan betul suara tertawa itu keras. Rasa takut hari ini mulai muncul. Akhirnya ban itu tadi selesai. Lekas-lekaslah dia masuk ke dalam mobil itu, kemudian akan melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil ini disetat ini, dihidupin ini sulit. Dihidupin lagi sampai 3 kali sulit. Dihidupin lagi 4 kali sulit. Mobil ini tidak mau hidup. Hanya membacakan. Dia yakin dengan membaca surat-surat pendek mungkin bisa, karena ini dia berkeyakinan bahwa dia diganggu sesuatu. Dibacalah sama dia surat-surat pendek itu dari Anas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah dibacanya. Tapi tetap mobil ini tidak mau jalan, tidak mau hidup. Tapi lama-kelamaan setelah beberapa kali dia mencoba, mobil ini hidup. Baru dia meneruskan perjalanan. Di dalam perjalanan dia sempat melihat kaca spion yang ada di ambulan jenazah tersebut. Dari kaca itu dia melihat, karena di belakang ini kacanya nggak tertutup, bisa melihat sampai ke dalam kabin jenazah, ruang jenazah. Dia melihat dari sana ada tetap peti jenazahnya, ada keranda jenazah itu. Tapi di sana ada yang menunggu 1 orang di dalam mobil itu. Kemudian dia berpikir, siapa wong, ndak ada yang ikut, hanya ada dia dengan si jenazah. Dia mencoba terus
melihat jalan sama melihat kaca spion, melihat jalan sama melihat kaca spion yang ada di dalam. Jelas-jelas di sana terlihat, hari ini melihat ada seorang wanita dengan tatapan kosong menatap ke depan. Artinya ya dia harus tatap-tatapan, dia persis tahu aja itu. Melihat dari kaca spion itu tadi. Berhadapan-hadapan, dia melihat dari kaca spion juga orang yang di dalam itu melihat, sosok itu melihat ke depan, harinya melihat dari kaca itu termasuk lihat di belakangnya dia. Itu ada dengan tatapan kosong tanpa senyum. Bagaimana kita bisa bayangkan tatapan kosong itu bagaimana? Tatapan susah dengan pandangan yang kosong. Sebentar-sebentar dia melihat dari kaca spion, sebentar-sebentar dia melihat kaca spion, dan dia tidak merasakan bahwa perjalanan ini barusan seharusnya udah nyampe. Dia berpikir lagi, kenapa perjalanan saya ini untuk masuk ke desa jenazah, ngantar si desanya jenazah ini lama sekali. Dia merasa nyopir ini untuk ngantar ke desanya si jenazah ini lama. Dia merasa sebetulnya ini sudah nyampe, tapi kenapa kok lama? Seakan-akan lama, seakan jauh. Bahwa dia terus melaksanakan itu, terus jalan dia. Sampai pada akhirnya dia nyampe di desa jenazah. Setelah jenazah ini diturunkan, hari ini lekas-lekas berpamitan karena dia takut menjelang tambah lama tambah malam. Dia lekas-lekas berpamitan untuk kemudian harus kembali ngantar mobil itu ke puskesmas. Dari sanalah untuk kemudian hari ini lekas-lekas cabut, harus kembalikan mobil jenazah ini ke puskesmas. Di dalam perjalanan otomatis dia sudah sendirian. Tetapi selama perjalanan dia tetap melihat sosok yang tadi ada di belakang, tetapi tidak lagi di dalam mobil. Jadi dia melihatnya ada di samping kanan, di bawah pohon, ada lagi di samping kiri, atau di samping kanannya lagi, di bawah lampu, dan seperti itulah, seperti film-film horor seperti itu. Pertama sih cerita ini, saya juga tidak percaya dengan hal seperti itu. Tidak percaya dengan cerita kok kayak seperti film horor. Tapi ini kisah yang dikisahkan begitu. Bisa dibayangkan pemirsa yang budiman, bagaimana ngerinya, bagaimana horornya ketika itu saya atau Anda, pemirsa budiman, yang mengalami seperti itu. Alangkah ngeri. Mungkin kalau saya sudah tidak berani balik, tetap ada di desa itu. Saya tidak akan pernah balik. Nah, akhirnya pada saat itu, karena memang jalanan sepi, Hari tidak berani untuk menambah kecepatan laju mobil itu, karena dia tetap dalam posisi logikanya yang bermain bahwa kalau ini saya pacu, ya kalau pas tiba-tiba ada di depan bagaimana? Pasti ada orang di depan, pasti saya. Dia tetap berpikiran seperti film-film horor, dia bercerita. Dia tetap pelan-pelan. Nah, ketika pelan-pelan di tengah jalan, si lampu ini mati. Jadi lampu sorot mobil itu mati. Berhentilah dia untuk melihat itu. Tapi begitu dia berhenti turun, dia sadar. Rasa takutnya lagi yang muncul, dia masuk lagi. Jadi dia jalan lagi pelan-pelan dalam kondisi mobil ini mati. Akhirnya dia hanya menggunakan lampu yang kecil itu. Ya, sampailah dia terus ke puskesmas. Di puskesmas itu pun dia sudah masukkan ke garasi. Untuk kemudian dia harus pulang. Saat itu harus pulang karena di puskesmas itu tidak ada siapa-siapa lagi sudah. Karena memang puskesmas ini di desa
desa terpencil. Dia ambil motornya, dia hidupin motornya, motor itu juga nggak mau hidup. Sampai akhirnya motor itu mau hidup dan kemudian dia pulang. Di dalam perjalanan, serasa hari di belakang telinganya ini ada yang meniup. Seperti ditiup. Gitu. Laju kendaraannya hari ini dia tambah kenceng lagi, bawa motornya akhirnya sampai rumah. Dia sampai rumah, dia cuci motornya, dia mandi, dan dia bercerita ke istrinya. Saya Budiman, bahwa itulah tadi adalah sebuah cerita, adalah sebuah kisah yang dialami pertama kali oleh seorang supir ambulan jenazah di desa terpencil. Saya Budiman, tinggal silahkan Anda percaya bahwa hal seperti itu ada atau tidak. Tapi inilah cerita realnya. Begitu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor selanjutnya dari Den Bagus Channel Mistis bersama Om Eri, obrolan mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.